Ini limit trigonometri gampang aja sih. Kenapa saya bisa bilang gampang? Yang penting selama dia sin sama tan, itu kalian langsung hilangkan edge-nya aja, langsung dicoret saja edge-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya sin 4 edge per edge gitu, langsung kalian coret aja edge-nya. Tapi kalau dicoret edge-nya jangan kalian tulis coret gini. Jangan. Jangan tulis coretnya. Cuma kalian coret aja dalam pikirannya kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian coret dalam pikirannya kalian, berarti ini langsung jadi sisa 4 gitu. Ya udah, gampang aja. Kalau misalnya tan 3h per sin 2h, jadi kalau coret h-nya langsung, jadi sisa 3/2 aja. Udah selesai. Gitu aja. Nah, tapi yang bikin susah itu ubah-ubahnya gitu. Nah, ini saya kasih beberapa rumus yang ubah-ubahnya gitu supaya gampang. Ini beberapa rumus memang yang sering dipakai di limit trigon. Yap, mungkin ini beberapa rumus yang sering dipakai. Oh ya, ada cos A kurang cos B. Ya, oke. Kalian catat dulu. Setelah ini saya kasih soalnya. Ya, kalau sudah, mungkin coba kerja yang di foto yang saya kirim, nomor 1 sampai 10. Ya, saya kasih contoh nomor 1. Kalau limit H menuju 0, sin 4H kurang sin 2H per 6H. Kalau bentuknya kayak gini, penyebutnya bisa dipecah gitu. Penyebutnya bisa dipecah jadi limit H menuju 0, sin 4H per 6H dikurangi sin 2H per 6H gitu. Jadi penyebutnya pecah aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya penyebutnya udah pecah, berarti dia sudah bentuk pecahan kayak satu bagian gitu. Langsung kita hilangkan saja H-nya.
Langsung kita hilangkan saja H-nya. Ini jadi 4/6 dikurangi 2/6. Nah, penjemputnya sudah sama, jadi hasilnya langsung 2/6 atau 1/3. Ya, begitu aja. Coba kalian kerja yang nomor 2 sampai nomor 10. Atau nomor 2 juga saya jelaskan deh. Nomor 2 juga saya jelaskan. Kalau misalnya limit H menuju 0, 2 sin kuadrat setengah H per H tan H. Nah, sin kuadratnya itu pecah. Sin kuadrat itu artinya sin kali sin. Berarti kalau sin kuadrat setengah H berarti jadi 2 sin setengah H. Sin H, sin setengah H. Terus kemudian per H tan H. Nah, kalau misalnya yang ini, itu bisa kita langsung coret H-nya. Terus yang ini juga kita bisa langsung coret H-nya. Hilangkan H-nya. Jadi 2 kali setengah gitu. Jadi hasilnya ini dicoret jadi setengah. Oke, gampang aja. Coba kerja sampai nomor 10. Saya kasih waktu mungkin 10 sampai 15 menit mungkin. Setengah 8 lewat lah, sampai jam setengah 8 lewat. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak. Untuk aku belum ada. Oh ya, oke. Coba kerja aja dulu.
Sampai nomor berapa tuh, Jo? Sampai nomor 10. Bisa? Sampai jauh. Oke. Habis ini mungkin saya jelaskan sedikit yang dari soal di slide kamu. Mungkin ada yang masih kurang ngerti atau kurang paham itu soal yang di slide. Nanti saya jelaskan.
Halo, kalian sudah nomor berapa? Nomor 8, cuy. Kalau Elena? Masih nomor 6 tuh, Cuk. Oke. Eh, Coba kita cek dari nomor 3 sampai 6. Nomor 3 jawabannya apa? Satu tuh, Cuk. 1, oke. Nomor 4, 3/2 tuh, Cuk. kenapa bisa 3/2? Kalau Kesha, nomor 4 apa berapa? Sama, cuy. 3/2 juga. Ya, ada sedikit salah. Mungkin nanti saya coba perbaiki. Kalau nomor 5, 8 tuh, Cuk. 8. Oke. Nomor 6, belum selesai ya? Kalau aku tadi dapat 6-0, cuy. Eh, belum belum terlalu tepat juga. Ya, Belum oke. tepat. Nanti saya jelaskan. Oke, coba lanjut lagi.
Oke, mungkin saya jelaskan dulu yang nomor 4 tadi yang kurang tepat. Sama nomor 6. Nomor 6, Keisha dapat berapa? Bentar, lihat dulu. Nomor 6 tadi dapatnya 0. Kalau Elena nomor 6 dapatnya? Belum 7, sebentar 7. Oh ya, oke. Enam saya juga dapat. Nomor 7. Dapat 0 juga 7. Itu nilainya H menuju menuju 2 ya. Oh ya, kalau menuju 2 betul 0. Kalau menuju 2 betul 0. Kalau nomor 4 itu limit S menuju 3, H tan. Kalau 2S kurang 6 itu jadi 2 faktorin 2, 2 dalam kurung H kurang 3. Terus sin H kurang 3. Kalau misalnya ini H kurang 3-nya sudah sama, berarti harus langsung saja hilangkan ini semuanya. Jadi sisa 2H. Berarti 2 kali 3. Jadi 6. Nah, harusnya itu 6. Oke, ya 4. Jadi 2-nya bukan di bawah, tapi di atas. Jadi bukan 3/2, tapi 2 kali 3. Oke, sampai sini ngerti? Ya, belum. Itu tadi 3-nya dari mana ya? Kalau 2 kan dari sini. Eh, Iya. 3-nya itu dari H. H-nya menuju 3. Ini, H-nya menuju 3. Ini. Oh. Jadi nanti H-nya kita substitusi dengan 3. Gitu. Jadi kalau sudah coret-coret, masih H-nya gitu, kita harus ganti lagi H-nya dengan nilai yang di soal gitu. Kalau misalnya H-nya menuju 3, berarti H-nya kita ganti dengan 3. Kalau misalnya X-nya menuju 0, Berarti H-nya artinya ganti 0. H-nya ganti 0. tunggu gitu. Oh, kan biasanya tadi kan udah ngasih soal awal-awalnya kan kayak misalnya nih sin 4X per X sama dengan 4/1 kan. Ya, Ini sama dengan 4. itu itu kenapa X-nya nggak kayak di soal sebelumnya ya? X-nya kan Maksud, ini kita ikutin, kita masukin, kita kali. Ya. karena kalau misalnya, oke, saya mengerti soalnya. Kalau misalnya soalnya gini ya, limit H menuju 0, sin 4H per H gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masukin H-nya dengan 0, misalnya ya, ini jadi sin 0 per 0. Sin Oh, 0 itu jadi hasilnya berapa? 0 0 per per 0. 0. Nah, Jadi ini dia dilarang. sekitar ini. Iya, ini dilarang di limit. Nggak boleh hasilnya 0 per 0. Jadi karena Oh, nggak boleh hasilnya 0 per 0, kita harus bikin sesuatu sampai hasilnya bukan 0 per 0. Makanya kita hilangkan langsung H-nya aja. Jadi hasilnya adalah 4. Kalau 4 kan bukan 0 per 0. Jadi nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Jadi selama kalau hasilnya 0 per 0, kita harus bikin sesuatu sampai hasilnya tidak 0 per 0. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Mungkin sekarang saya mau coba jelaskan sedikit di soal yang di slide. Ini soal yang di slide ini saya lihat ini mantap ini soalnya. Yang dari soal nomor 2 dulu. Soal 2 itu limit H menuju 0. 1 kurang cos 2H per H sin 4H. Nah, yang di atas ini, 1 kurang cos 2H, kita pakai rumus yang ini. Jadi 1 kurang cos 2H diubah menurut rumus itu berarti 2 sin kuadrat setengah dikali 2H gitu. Karena A-nya di sini kan 2H.
Jadi 1 kurang cos 2x adalah 2 sin kuadrat setengah kali 2x. Setengah kali 2x berarti jadi sisa x. Gitu. Gitu ya. Setengah kali 2x itu hasilnya jadi sisa x. Kemudian per x sin 4x. Nah, berarti limit x menuju 0, sin kuadrat x-nya itu kita pecah jadi sin x gitu. Kalau sin kuadrat kan berarti sin kali sin. Kemudian di bawahnya itu x sin 4x gitu. Nah, kemudian kita kasih satu grup yang ini, kita juga kasih satu grup yang ini. Berarti langsung saja hasilnya 2 kali 1 kali 1/4. Jadi ini coret-coret jadi 2, jadi hasilnya 1/2. Ya, seperti itu ceritanya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Coba dipahami dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan bertanya. Ya, sampai sini sudah paham? Nggak ada yang mau ditanyakan? Saya coba lanjut ke soal yang berikutnya. Nanti setelah ini saya coba kasih soal yang kayak gini-gini lagi ya. Kalau yang tadi itu soalnya masih kayak soal-soal kayak agak dasar gitu. Kalau ini sudah pakai rumus-rumus ini semua. Oke, jadi ini soal yang nomor 3 saya kasih limit x menuju 0 cos 7x kurang cos 5x per 1 kurang cos 6x. Nah, berarti yang di atas ada rumusnya sendiri, yang di bawah juga ada rumusnya sendiri. Nah, rumus yang di atas itu kita pakai yang ini. Nah, ini 7x-nya jadi A, 5x-nya jadi B. Gitu. Jadi cos A kurang cos B. Oke, lanjut. Cos A kurang cos B, dia jadi minus 2 sin setengah kali A tambah B. Berarti 7x tambah 5x. Jadi 12x. Kemudian sin setengah A kurang B. A kurang B itu berarti 7x dikurangi 5x jadi 2x. 2x. Kemudian per, yang di bawah juga pakai rumus. Rumusnya itu yang ini. 1 kurang cos A. Berarti rumusnya ini, 6x-nya ini jadi A-nya ya. 6x-nya itu jadi A. Jadi A. 1 kurang cos A jadi 2 sin kuadrat setengah A. Berarti menjadi 2 sin kuadrat setengah kali A. Setengah kali A berarti setengah dikali 6x. Setelah setengah dikali 6x, jadi hasilnya 3x. Ya, gitu. Kemudian minus, oh ya sorry. Ini duanya kita bisa coret saja langsung. Duanya. Jadi ini duanya coret saja. Jadi sisa min sin 6x sin x. Terus ini kan dicoret jadi 6. Ini duanya juga coret. Kemudian per sin kuadrat 3x pecah sin 3x sin 3x. Gitu. Oke. Kemudian kita kasih satu grup yang ini. Satu grup yang ini. Jadi minus 6/3 kali 1/3. Ini dengan ini coret jadi 2. Hasilnya jadi minus 2/3. Ya, jadi begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Aku mau nanya Silahkan. eh, buat limit. Tadi kan dia udah kasih soal yang Mm-mm. misalnya X kurang 1 menjadi 0 di awal-awal di limitnya. Itu kayak mana ya, Cok? Soal yang mana kalau boleh tahu? Yang tadi Cok fotokan yang kayak misalnya nomor nomor 8 sama nomor 10. Oh, nomor 8 sama nomor 10. Oke, saya jelaskan yang nomor 8. Jadi untuk yang nomor 8, limit X kurang 1 menuju 0. Berarti anggap saja jadi begini. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Anggap saja seperti gitu. Jadi ini sama aja menjadi X menuju 1. Gitu. Sama aja. Jadi anggap saja seperti itu. Jadi anggap itu tanda panahnya itu sama dengan 0. Jadi X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. Jadi limitnya juga kita langsung saya isi X menuju 1. Gitu. Kalau sin kuadrat X kurang 1 pecah dia. Jadi sin kali sin. Sin X kurang 1 kali sin X kurang 1 per X kuadrat X tambah 1 faktorkan juga. Jadi X kurang 1, X kurang 1. Nah, kemudian ini kasih satu grup. Ini jadi satu grup. Jadi hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Kenapa bisa jadi 1? Ini X kurang 1-nya kita hilangkan saja. Begitu kan. Jadi kalau kita hilangkan, langsung saja jadi 1. Gitu. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Nah, nomor 10-nya juga gitu. Kalau nomor 10-nya katakanlahnya X tambah 2, X tambah 2 menuju 0, ya ini kita anggap saja X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2. Gitu. Jadi saja soalnya jadi limit X menuju minus 2. Kemudian ada soalnya gitu. Nah, caranya sama aja seperti nomor 6. Persis sama caranya nomor 6. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang tadi sudah nggak usah. Kayaknya yang tadi yang sampai nomor 10 nggak perlu dilanjutkan aja. Kayaknya habis ini saya mau kasih soal yang tentang ini aja lagi. Kalau yang sampai nomor 10 kalian sudah selesai atau belum? Baru nomor 9 tuh, Cok. Baru nomor 9 ya. Kalau Elena? Saya Rena tuh, Cok. Oh ya, nomor 9 tadi ya. Kalau Kesia? Sorry. Nggak apa-apa. Ke soalnya nggak kenal kalau lewat suara. Soalnya bisa tertukar-tukar. Kalau Kesia nomor berapa? Oke. Tadi sempat ngerjain nomor 10, dapatnya minus 4. Betul. Nomor 10 jawabannya minus 4. Oh, sip. Terus nomor 7 semuanya dapat berapa nomor 7 kalau 1,25, Cok. betul. Oke, sudah. Nggak usah lanjutin aja yang itu. Ini saya jelasin aja yang soal di slide. Sama saya kasih soal yang kayak di slide aja. Yang tadi sudah cukup saja, nggak usah dilanjutin. Baik. Jadi saya jelaskan dulu satu lagi yang di slide ini, yang soal nomor 3. Ini saya hapus dulu. Nanti setelah kerja soal nomor 3, atau nomor 4 aja deh, nomor 4 aja yang saya jelaskan. Kalau nomor 4 tahu, nomor 3 juga pasti tahu. Sebenarnya materi limit trigono ini ada di YouTube kok. Kalau misalnya kalian sudah subscribe itu, ada materi limit trigonometrinya di YouTube saya upload. Ini materi limit trigonometrinya di YouTube, saya punya materi pembahasan materi itu 1 jam videonya. Videonya 1 jam. Jadi kalau misalnya kalian sudah lihat video dari sini, kalian mau belajar lagi, bisa langsung buka YouTube-ku, cari yang pembahasan limit trigonometri yang videonya 1 jam. Itu full semua limit trigonometri di dalam. 1 jam full saya jelaskan itu. Oke, tuh, Cok. Baik, Cok.
Enak juga dong Ya. kalau ada YouTube. Iya, ada Ya YouTube kok. ampun. YouTubeku namanya Arnold Cho saja. Oke sih. Jadi kalau kalian ketik nama lengkapku itu sudah muncul itu langsung. Ya, jadi nanti cari aja videonya di dalam. Oke, soal yang 4. Limit X menuju 0, 3 tan 4X kurang 3 sin 4X per 2 cos 3X kurang 2. Nah, ini caranya agak lumayan panjang, seperti yang di slide juga lumayan panjang. Nah, kalau misalnya soalnya kayak gini, ini bisa difaktorkan dulu yang di atas. Ini yang di atas bisa faktorkan 3. Jadi 3 dalam kurung tan 4X dikurangi sin 4X. Terus yang di bawah bisa faktorkan 2. 2 dalam kurung cos 3X dikurangi 1. Gitu. Jadi kalau di bawah difaktorkan 2, jadi begini. Kalau misalnya kita kali masuk 2, jadinya sama. Jadi 2 cos 3X dikurang 2. Nah, yang pembilangnya itu ada tan 4X kurang sin 4X. Kalau tan, apa kira-kira rumus tan? Tan A sama dengan tan A sama dengan yuhu. Apa rumus tan? Tan A. Oh, apa ya? Cos per sin ya? Sin per cos. Sin A per cos A. Oh, Begitu. oke sih. Ya. Tan itu sin per cos. Kalau cos per sin itu namanya kotan. Kotangan. Oke, lanjut. Kalau misalnya tan sama dengan sin per cos, berarti sin A ini sama dengan apa? Sin A sama dengan tan A dikali cos A. Gitu ya. Karena cosnya ini saya kali silang naik. Kalau cosnya dikali silang naik, berarti sin A sama dengan tan A dikali cos A. Berarti kalau sin 4S yang ini, kalau sin 4S yang itu, bisa diubah jadi tan 4X dikali cos 4X. Karena A-nya ini sama-sama 4X. Gitu. Nah, jadi tan 4X kali cos 4X. Kita ubah langsung. Jadi 3 dalam kurung tan 4X dikurangi sin 4X-nya jadi tan 4X cos 4X. Kemudian per 2 cos 3X dikurangi 1. Nah, yang di atas lagi. Sama-sama punya tan. Ada tan 4X, ada juga tan 4X. Bisa lagi difaktorkan, bisa lagi dikasih keluar. Jadi kasih keluar tan 4X. 3 tan 4X. Dalam kurung, jadi 1 kurang cos 4X. Jam per 2 cos 3X dikurangi 1. Nah, ini sudah seperti rumus dong. Sudah seperti rumus yang ini. Gitu. Jadi ini bentuk yang 1 kurang cos 4X sudah seperti rumus. Jadi kita langsung ubah. 3 tan 4X dikali 1 dikurang cos 4X ini kita ubah sesuai rumus. Jadi 2 sin kuadrat apa? 2 sin kuadrat berapa? Kalau diubah 1 kurang cos 4X. Satu dikurang cos 4X. Berarti 4X ini jadi A. Gitu. Jadi A yang ini. Jadi kalau 1 kurang cos 4X diubah jadi 2 sin kuadrat setengah A. Setengah A berarti setengah kali 4X ini. Setengah kali 4X berarti jadi 2X. Nah, begitu. Kemudian per 2 dikali cos 3X kurang 1. Ikuti rumus yang ini. Nah, cos 3X kurang 1 ikuti rumus yang ini.
Jadi sekarang 3S-nya ini jadi A. Jadi A yang ini. Cos A dikurang 1 jadi min 2 sin kuadrat setengah A. Berarti cos 3S kurang 1 jadi min 2 sin kuadrat setengah kali 3S. Setengah kali 3S berarti jadi 3/2H. Gitu. 3/2H. Oke, duanya saya coret dulu. Ya, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan bertanya dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk sekarang kayaknya masih ngerti deh, Cok. Masih ngerti ya? Oke. Ya, saya lanjut saja ya kalau udah ngerti. Itu tadi yang bicara Elena ya? Kayaknya, Cok. Kayak gitu, Cok. Oke. Astaga. Itu tadi yang bicara. Oh ya, Keisha. Kalau Elena juga udah ngerti. Kalau gitu. Sudah lumayan tuh, Cok. Oke, saya lanjut aja. Sorry ya, saya masih belum bisa membedakan suara kalian. Soalnya masih awam-awam gitu. Kan kita kan belum pernah ketemu gitu. Ya, semoga suatu saat nanti kita ketemu lah. Di Oke, real sih, life. Cok. Amin. Jadi saya lanjut. 3 tan 4H. Ini sin kuadrat 2H-nya ubah. Sin kali sin 2H, sin 2H. Diam per. Ini di bawahnya masih ada min ya. Ini masih ada min. Minnya saya kasih ke depan saja. Min 2. Sin 3/2H. Sin 3/2H. Nah, ini kita kasih satu suku. Ini juga kasih satu suku. Nah, ternyata ada yang tidak dapat sukunya. Gitu. Ada yang tidak berpasangan. Ini yang tidak berpasangan kan. Tan 4H-nya ini tidak berpasangan. Nah, kalau dia tidak berpasangan, tetap aja ditulis tan 4H. 3 tan 4H dikali 2 gitu. Kemudian per min 2 kali 3/2 kali 3/2. Gitu. Nah, seperti yang tadi ditanya, bagaimana kalau masih ada H-nya? Nah, berarti kita langsung isi aja H-nya dengan 0. Seperti yang di soalnya. Soalnya kan limit H menuju 0. Kita langsung ganti aja H-nya dengan 0. Berarti 3 tan 0, 2 per min 2, 3/2, 3/2. Tan 0 berapa? Kesia, tan 0 berapa? 0, Cok. 0. Berarti kalau 0 dikali semua ini, hasil akhirnya pasti 0. Gitu. Iya, Cok. Oke, sudah paham ya? Saya coba kasih soal yang tentang gini. Jadi bahannya hanya ini doang, yang di PPT doang. Atau masih ada lagi yang lain? Kalau yang di PPT doang mah gampang sih itu. Itu masih Kayaknya gampang. kita ikutin PPT aja dulu, Cok. Oke, berarti hanya PPT aja ya ini. Berarti statistik. Ini matematika umum atau matematika minat? Matematika minat ya? Iya, Cok. Maksudnya minat. Oh, ini minat. Oke. Yap, saya coba kasih yang kayak gini dulu.
Ya, yang dikerja itu nomor 1, terus nomor 3, terus nomor 4, terus nomor 6, terus nomor 12, 13. Ya, saya sudah kasih nomor-nomornya tulis di grup. Silahkan dikerja 10 sampai 15 menit.
Maaf, 7 mau bertanya. Nomor 6, X sama dengan berapa per 2 ya, 7? Nomor 6 yang limitnya itu pi per 2. Oke, Pi 7. per Terima 2. kasih. Oke.
7 Iya, kenapa? udah selesai 7. Tapi agak bingung di 12 dan 13. Ya, Keisha udah selesai? Sudah, so. Jadi yang bingung di nomor berapa-berapa aja, boleh disebutkan. Bisa nggak ketahuannya? Iya, sebentar. Aduh. Oh, So, tadi bingungnya di nomor 6. Tadi aku bingung nomor 6. Habis itu nomor 13. Terus nomor berapa lagi ya? itu aja ya. Ya, 6 sama 13 aja ya. Ada yang lain? Hmm. 4, 12. Kayaknya itu aja deh, Cem. Oke, 6 sama 13 ya. 6, limit H menuju Pi per 2. 2H kurang Pi per cos H. Nah, ceritanya kalau misalnya yang di atas ini saya faktorkan 2 begitu, berarti di dalamnya jadi sisa H dikurangi Pi per 2. Gitu kan? Kalau misalnya kita faktorkan 2 gitu di atas. Jadi sisa H dikurangi Pi per 2. Dan di bawah itu cos H-nya ini yang di bawah ini bakal sama dengan sin Pi per 2 kurang H. Gitu. Cos H itu sama dengan sin Pi per 2 kurang H. Oke, jadi cos H-nya langsung ubah jadi sin Pi per 2 kurang H. Nah, yang di atas H kurang Pi per 2. Yang di bawah Pi per 2 kurang H. Gak apa-apa. Kalau misalnya kita hilangkan, dia jadi minus. Ini kalau misalnya dihilangkan, itu dia jadi minus dia. Soalnya kan tertukar kan H kurang Pi per 2 sama Pi per 2 kurang H. Jadi kalau kita hilangkan, dia jadi minus. Minus, berarti hasilnya minus 2. Gitu. Kenapa kalau misalnya kita hilangkan jadi minus? Karena begini. Kalau misalnya yang di atas ini, yang 2 kali H kurang Pi per 2 ini, saya mau faktorkan juga minusnya, misalnya saya faktorkan minusnya, itu juga bisa. Jadi minus 2 dikali Pi per 2 dikurangi H. Gitu. Bisa faktorkan minusnya. Terus yang di bawah sin Pi per 2 dikurangi H. Nah ini sama. Kalau sudah sama, berarti hasilnya langsung saja minus 2. Oke, itu untuk yang nomor 6. Nah, kemudian untuk yang nomor 13, sin 3 theta, limit theta menuju 0, sin 3 theta kurangi sin 3 theta cos 2 theta per 2 theta pangkat 3. Nah, awal-awal ini kalian biasanya apa yang lakuin ini? Kalau misalnya dapat soal kayak gini, awal-awalnya biasanya kita bikin apa? Kalau cara kerjanya kalian, awal-awalnya ini bikin apa? 6 cos 3 tanda itu sin, tanda itu kuadrat tambah 2 sin 3 tanda itu sin bagi 6 kuadrat. Kalian turunkan ya? Iya, 7. Jangan turunkan dulu. Ini lebih bagus jangan diturunkan. Soalnya kalau turunkan ini turunan perkalian ini yang sebelah ini. Yang ini aku lingkarin ini turunan perkalian itu. Jadi kalau turunan perkalian itu harus harus U kali V, pakai rumus U kali V. Terus kalau misalnya kalian mau pakai turunan, ini harus diturunkan sebanyak 3 kali. Baru bisa. Jadi stepnya itu 3 kali. 3 kali kita turunkan. 1, 2, 3. Baru bisa selesai. Itu panjang banget itu. Jadi saya sarankan jangan dulu pakai turunan. Jadi kita pakai cara biasa aja dulu. Yang kalau misalnya kamu mau pakai cara turunan, nomor 6 ini bisa. Kalau nomor 6 bisa. Nomor 6 ini bisa pakai turunan karena kalau yang di atasnya turunannya jadi sisa 2 per cos S itu turunannya jadi min sin H.
Jadi kalau sudah begini langsung saja dikasih masuk. Jadi 2 per min sin 90 derajat. Pi per 2 kan nilainya 90 derajat gitu. Jadi 2 per min 1 sama dengan min 2. Sama. Itu kalau mau pakai turunan nomor 6 boleh. Tapi nomor 13 jangan. Jadi cara kerjanya nomor 13, ini masing-masing ada sin 3 theta, ada sin 3 theta di dua ruas. Jadi kita bisa faktorkan sin 3 theta. Kalau kita faktorkan sin 3 theta, dalam kurunnya jadi sisa apa? Jadi sisa? 1 kurang, ya kan 1 kurang cos 2 theta. Ya, betul. 1 kurang cos 2 theta per 2 theta pangkat 3. Coba saya tebak, yang tadi bilang itu pasti Elena. Iya, 7. Salah. Oh ya, betul. Oh, salah ya? Salah, Salah, betul. Iya, tadi 7. Oh, yang tadi Keisha ya? Iya, Iya. 7. Oh, astaga. Masih salah, ampun. Oke, kita lanjut. Sin 3 theta, tetap ini sin 3 theta. Terus 1 kurang cos 2 theta itu pakai rumus yang tadi. 2 sin kuadrat setengah dikali 2 theta. Setengah dikali 2 theta jadi sisa theta. Per 2 theta pangkat 3. Nah, ini duanya bisa dicoret. Duanya bisa dicoret. Nah, terus sin 3 theta dikali sin kuadrat theta itu jadi sin theta dikali sin theta per, nah ini di bawahnya ini theta pangkat 3. Kalau theta pangkat 3 kita kasih pecah saja masing-masing 1, 1, 1 gitu. Theta kali theta kali theta. Supaya ini bisa satu grup, ini juga satu grup, ini juga satu grup. Gitu. Jadi 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Nah, lebih gampang kan daripada kita turunkan 3 kali. Kalau turunkan 3 kali itu repot banget itu. Lebih gampang yang ini. Oke, jadi jawabannya 3. Sampai sini ada pertanyaan? Lucu, aku masih nggak ngerti yang di nomor 6 tadi. Yang mana? Yang ini, yang nomor 6 ini kan, aku ngerti kalau misalnya kita bisa faktor kalau yang bagian atasnya. Cuma yang di, apa, sin ekos jadi sin itu kenapa bisa ya gitu? Oke, saya jelaskan yang kenapa bisa cos berubah jadi sin. Mau cara gampang atau setengah susah atau cara susah? Waduh, banyak cara gampang aja. Cara gampang. Oke, kalau cara gampangnya begini. Kalau sin 30 berapa nilainya? Setengah, Cok. Setengah. Kalau cos 60 berapa nilainya? Setengah juga dong. Iya, Nah, iya. berarti saya bisa bilang cos 60 sama dengan sin 30. Bisa kan? Iya, bisa, Cok. Karena kan sama-sama nilainya setengah. Terus cos 60 sama dengan sin 30-nya ini jadi 90 kurang 60. Bisa nggak? Bisa, Cok. Bisa 90 kurang 60 kan 30. Nah, berarti kalau sudah begini, ini sudah sama-sama 60 ini. Jadi saya bisa bilang cos X sama dengan sin Oh, 90 kurang X. Atau cos X sama dengan sin 90 derajat kan pi per 2. Nah, gitu. Itu cara gampang. oke. Oke, sip, Cok. Thank you. Jadi ngerti. Oke. Ada lagi the another question, pertanyaan lagi. Nggak ada ya? Udah paham ya semuanya? Oke, jadi hari ini saya tutup. Mungkin besok kita bertemu lagi. Semoga besok lengkap. Karena hari Senin kita sudah mendekati ujian-ujian ini. Ujian sudah di depan mata. Jadi ya semangat untuk ujiannya pasti bisa. Amin. Thank you, Cok. Ya oke, sudah bisa di-leave. Kita ketemu lagi besok. Oh ya, di stop dulu recordnya.